Israel serang jantung Teheran. Komandan top Iran Ali Shadmani tewas diserang jet tempur. Skandal mematikan, Israel tembak kapal perang Amerika Serikat. 34 tentara tewas. Serangan balasan Iran bikin Israel kaget. Rudal baru tembus Iron Dome dan THAAD. 41 tentara Israel tolak perang Gaza. Ini demi Netanyahu, bukan demi Sandra. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Ketegangan antara Israel dan Iran semakin memanas setelah klaim Israel bahwa mereka berhasil membunuh Jenderal Ali Shadmani, tokoh militer senior Iran, dalam serangan udara presisi di Teheran pada 16 Juni 2025. Shadmani adalah figur kunci dalam strategi militer Iran. Kematian Shadmani menjadi bagian dari serangkaian serangan Israel yang bertujuan menghancurkan komando inti militer Iran dan proyek nuklir mereka. Ketegangan ini memperburuk situasi. Israel mengancam serangan lebih besar jika Iran tidak menghentikan proyek nuklirnya. Sementara Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu turut mengeluarkan peringatan keras kepada warga Teheran. Berikut informasi selengkapnya. Ketegangan antara Israel dan Iran kini mencapai titik baru yang lebih berbahaya. Militer Israel mengklaim telah membunuh salah satu tokoh militer paling berpengaruh Iran, Jenderal Ali Shadmani, dalam serangan udara yang mengguncang jantung ibu kota Teheran. Jika kabar ini benar, maka ini adalah pukulan telak bagi elit militer Iran dan bisa menjadi titik balik paling serius sejak perang bayangan dua negara ini meledak ke permukaan. Ali Shadmani bukan sembarang jenderal. Dia adalah kepala staf masa perang Iran dan pemimpin pusat komando strategis. Bahkan, menurut pernyataan militer Israel, ia adalah sosok yang paling dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sebelum tewas, Shadmani diketahui baru saja menggantikan Jenderal Gholam Ali Rashid sebagai Komandan Markas Hatam Al-Anbiya, pusat saraf operasional militer Iran, baik untuk pertahanan dalam negeri maupun ekspansi regional. Pada malam 16 Juni 2025, Israel mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai kesempatan mendadak untuk menyerang langsung pusat komando di Teheran. Jet tempur Israel dilaporkan meluncurkan serangan presisi tinggi ke fasilitas yang dikelola staf militer Iran. Pusat komando tersebut berada di jantung ibu kota. Di sanalah Ali Shadmani berada dan di sanalah ia dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi setelah eskalasi intens sejak 13 Juni lalu, di mana Tel Aviv meluncurkan gelombang serangan udara ke Iran dalam misi terbuka untuk menghancurkan proyek nuklir mereka. Dengan tewasnya Shadmani, Iran telah kehilangan 6 tokoh elit militer dan ilmuwan nuklir hanya dalam 5 hari. Serangan Israel yang sangat terkoordinasi ini tampaknya bertujuan melumpuhkan komando inti militer Iran sebelum melakukan serangan lebih besar. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Teheran soal kematian Shadmani. Namun, media Iran mulai menurunkan siaran khusus tentang pengorbanan besar para pemimpin militer, yang memperkuat spekulasi bahwa klaim Israel bisa saja benar. Iran tak tinggal diam. Rudal balistik dan drone terus dikirim ke wilayah Israel dengan fokus ke Tel Aviv dan Yerusalem. Tapi hingga kini, jumlah korban di Israel disebut mencapai 20 orang, jauh lebih sedikit dibanding lebih dari 220 korban tewas di Iran, termasuk 70 perempuan dan anak-anak.
Israel secara terang-terangan mengeluarkan pemberitahuan evakuasi untuk satu distrik di Teheran, mengindikasikan bahwa ini baru permulaan. Mantan Presiden AS Donald Trump ikut angkat suara. Lewat akun Truth sosialnya, ia memperingatkan hampir 10 juta warga Teheran untuk segera mengungsi. Semua orang harus segera meninggalkan Teheran, tulis Trump. Peringatan ini selaras dengan ancaman terbaru dari PM Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa mereka siap melancarkan serangan penuh jika Iran tidak menghentikan proyek nuklirnya. Dengan eskalasi ini, dunia kini menghadapi resiko nyata pecahnya perang terbuka antara dua kekuatan besar di Timur Tengah, Iran dan Israel. Kedua negara bukan hanya berperang di balik layar, mereka kini saling menyerang langsung, bahkan di ibu kota masing-masing. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah komunitas internasional bisa menghentikan spiral kekerasan ini? Atau, apakah kita sedang menyaksikan awal dari konflik global yang lebih besar? Ali Shadmani mungkin hanyalah satu nama, tapi kematiannya bisa menjadi titik pemicu dari perang yang jauh lebih besar. Tragedi USS Liberty pada 8 Juni 1967 adalah insiden memilukan di mana kapal intelijen Amerika Serikat diserang secara keliru oleh Israel, sekutunya sendiri saat berlayar di perairan internasional selama perang 6 hari. Serangan yang menewaskan 34 awak kapal dan melukai puluhan lainnya ini dipicu oleh kesalahan identifikasi di tengah operasi rahasia Amerika Serikat. Meski Israel meminta maaf dan memberikan kompensasi, banyak pihak masih meragukan versi resmi dan mencurigai adanya agenda tersembunyi. Berikut informasi selengkapnya. Pada pagi yang tenang, 8 Juni 1967, sebuah kapal intelijen Amerika Serikat bernama USS Liberty berlayar perlahan di perairan internasional dekat semenanjung Sinai. Namun siapa sangka, dalam hitungan menit, laut yang damai itu berubah menjadi ladang pembantaian. Bukan oleh musuh, melainkan oleh sekutu sendiri, Israel. Sekitar pukul 9 pagi waktu setempat, alarm kapal USS Liberty meraung. Kapten William L. McGonigal dengan cepat menuju ruang radar. Di layar, terlihat beberapa titik mendekat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pesawat tempur, terbang rendah hanya sekitar 5.000 kaki dari permukaan laut. Tanpa aba-aba, dua jet langsung melepaskan tembakan ke arah kapal. Panik dan bingung, Kapten McGonigal mencoba menghubungi Laksamana William Martin di Armada ke-6 Angkatan Laut AS, namun tak sempat mendapat balasan. Serangan pertama menewaskan 9 awak kapal, melukai 70 lainnya, termasuk sang kapten yang tertembak di lengan dan paha. Situasi makin memburuk, beberapa kapal torpedo mendekat dan menembakkan 5 torpedo ke kapal Liberty. Salah satunya menghantam tepat sasaran, mengakibatkan ledakan besar yang menewaskan 25 awak kapal lagi. Total korban tewas 34 prajurit Angkatan Laut AS. Sebagian besar korban selamat mengalami luka bakar dan trauma berat. Kapal Liberty sendiri hampir tenggelam dan hanya bisa diselamatkan karena usaha keras kru yang masih hidup. Di tengah kekacauan, militer Israel baru menyadari bahwa kapal yang mereka serang bukanlah kapal musuh. Bendera AS terlihat di salah satu sekoci penyelamat. Kaget dan panik, Israel menghentikan serangan. Tapi semuanya sudah terlambat. Darah telah tertumpah. Sekutu telah menumpahkan darah sekutunya sendiri. Menurut buku Assault on the Liberty, karya James M. Ennis, saat itu Israel sedang terlibat dalam perang 6 hari melawan negara-negara Arab.
Amerika Serikat tidak terlibat langsung, namun ingin mengumpulkan intelijen lewat kapal USS Liberty. Sayangnya, misi ini sangat rahasia. Kapal tidak dikawal, tidak membawa identitas militer yang jelas, dan tidak mengibarkan bendera AS secara terbuka. Bahkan, kehadirannya tidak diinformasikan kepada Israel. Akibatnya, Israel mencurigai kapal itu sebagai milik Mesir, musuh utama mereka saat itu. Begitu ada laporan tentang serangan terhadap pasukan darat Israel, kecurigaan langsung berubah menjadi aksi militer. Begitu kabar serangan sampai ke Washington, amarah langsung mempuncak. Pemerintah AS sempat mengira ini ulah Uni Soviet. Namun setelah investigasi, ternyata serangan dilakukan oleh Israel sendiri. Israel meminta maaf dan menawarkan kompensasi sebesar 12 juta dolar AS kepada keluarga korban. Presiden Lyndon B. Johnson menerima permintaan tersebut, tapi luka mendalam tetap tertinggal. Banyak pihak, termasuk keluarga korban, menganggap pemerintah AS terlalu lembek. Mereka percaya jika pelakunya bukan sekutu, respon militer akan langsung dilakukan. Tragedi USS Liberty adalah serangan pertama terhadap kapal perang AS setelah Perang Dunia II. Hingga kini, masih banyak yang mempertanyakan, apakah ini benar-benar salah sasaran atau ada agenda lain yang disembunyikan? Beberapa mantan perwira intelijen dan kru yang selamat percaya bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu. Konspirasi dan pernyataan pun terus bergulir hingga hari ini. Tragedi USS Liberty menjadi pengingat bahwa dalam dunia militer dan geopolitik, kesalahan informasi bisa berujung petaka besar. Dan bahkan di antara sekutu, kepercayaan bisa hancur hanya dalam hitungan menit. Serangan balasan Iran yang mematikan pada 13 Juni 2025 mengguncang Israel. Meski sebelumnya banyak komandan militer Iran tewas akibat serangan udara Israel, Iran meluncurkan hampir 150 rudal balistik, termasuk rudal canggih HIMARS yang dapat menembus pertahanan Israel seperti Iron Dome dan THAAD. Berikut informasi selengkapnya. Israel dikejutkan oleh serangan balasan Iran yang menghantam jantung kekuatan militernya secara bertubi-tubi. Padahal, sejumlah komandan militer Iran baru saja tewas akibat serangan udara Israel. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Iran menyerang balik dengan presisi mematikan. Bagaimana Iran bisa tetap menyerang dalam kondisi porak-poranda? Dan benarkah rudal terbaru Iran kini bisa menembus pertahanan tercanggih Israel seperti Iron Dome dan THAAD? Pada Jumat malam, 13 Juni 2025, Iran meluncurkan hampir 150 rudal balistik ke berbagai wilayah strategis Israel. Sasaran utamanya adalah pusat komando militer IDF di Tel Aviv, serta sejumlah pangkalan udara utama. Mengejutkannya, meski sebelumnya dihantam hebat oleh jet tempur Israel, Iran mampu merespons secara terorganisir dan terukur. Menurut Trita Parsi, Wakil Presiden Quincy Institute, Israel terlalu percaya diri telah memutus rantai komando Iran. Nyatanya, mereka gagal menghentikan serangan balasan. Salah satu kunci keberhasilan Iran dalam perang ini adalah penggunaan rudal generasi baru bernama HIMARS. Rudal ini memiliki spesifikasi mengerikan. Kecepatan Mach 11 saat masuk atmosfer, jangkauan hingga 1.200 km. Hulu ledak seberat 500 kg. Kemampuan manuver untuk menghindari radar dan sistem THAAD buatan AS. Menteri Pertahanan Iran, Aziz Nasirzadeh, bahkan mengatakan rudal ini dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan Israel dan Amerika.
Iran sudah 2 dekade terakhir membangun jaringan peluncur rudal berlapis, peluncur tetap, peluncur bergerak, peluncur bawah tanah. Peluncur bawah tanah inilah yang jadi kunci utama karena seluruh proses dari penyimpanan, pengisian bahan bakar, hingga peluncuran dilakukan dari dalam bunker yang tidak bisa dideteksi hingga detik terakhir. Iran bahkan pernah menayangkan secara terbuka fasilitas bawah tanahnya untuk mengirim pesan ke dunia. Kami siap perang jangka panjang. Sistem kami tidak bisa dihancurkan dengan serangan udara biasa. Serangan-serangan ini membuat Tel Aviv kalang kabut. Militer Israel segera memerintahkan penduduknya untuk masuk ke tempat perlindungan bom dan bertahan di sana hingga pemberitahuan berikutnya. Beberapa rudal memang berhasil dicegat, namun banyak yang lolos dan menghantam target sensitif. Iron Dome dan THAAD bukan sistem sempurna, apalagi jika dihadapkan dengan ratusan rudal sekaligus dari berbagai arah dan kecepatan. Menariknya, Iran dengan cepat mengganti para komandan militernya yang gugur. Abdul Rahim Mousavi diangkat jadi kepala staf menggantikan Mohammad Bagheri. Muhammad Pakpor, veteran Garda Revolusi, menggantikan Hossein Salami. Majid Mousavi menggantikan Amir Ali Hajizadeh di sektor kedirgantaraan. Pergantian ini tidak membuat Iran limbung, bahkan malah menunjukkan kecepatan adaptasi militer yang luar biasa. Keberhasilan Iran membalas dengan skala besar menunjukkan bahwa mereka siap perang jangka panjang. Israel tak lagi berhadapan dengan milisi, tapi dengan kekuatan negara, dengan sistem rudal bawah tanah dan teknologi hipersonik. Analis Barat kini mulai mengakui bahwa program rudal Iran telah berkembang jauh melampaui perkiraan. Dan jika ini berlanjut, bukan tidak mungkin konflik ini akan menyeret kekuatan besar seperti AS ke dalamnya. Perang Gaza memasuki babak baru dengan penolakan terbuka dari 41 tentara intelijen dan perang cyber Israel terhadap kampanye militer yang mereka anggap lebih berfokus pada penyelamatan karir politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu daripada keamanan nasional. Berikut informasi selengkapnya. Perang Gaza kini memasuki babak baru, bukan hanya ditentang oleh dunia internasional, tapi juga oleh tentara Israel sendiri. Sebanyak 41 tentara intelijen dan perang cyber secara terbuka menyatakan menolak melanjutkan dinas militer. Mereka menyebut perang ini bukan untuk melindungi Israel, tetapi demi menyelamatkan karir politik Benjamin Netanyahu. Pada Selasa 12 Juni 2025, surat terbuka yang ditandatangani oleh 41 prajurit Israel dikirim ke Perdana Menteri Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf IDF, Eyal Zamir. Mereka berasal dari unit intelijen dan perang cyber, yang berarti mereka bukan sembarang pasukan. Ini adalah elemen strategis dan rahasia militer Israel. Surat ini dibuka dengan tajuk "Tentara untuk para Sandera". Namun ironisnya, isi surat menyatakan bahwa kampanye militer di Gaza bukan demi sandera, tapi demi mempertahankan koalisi politik Netanyahu. Para prajurit menyebut secara terang-terangan, mereka menolak disebut bagian dari perang yang digambarkan oleh pemerintah sebagai demi keamanan nasional. Bagi mereka, ini bukan perang melawan Hamas, tapi perang demi kekuasaan. Beberapa prajurit akan menyampaikan penolakan mereka secara terbuka, sementara yang lain akan menggunakan bentuk protes di wilayah abu-abu,
diam-diam namun efektif, mungkin lewat sabotase internal atau nonaktif secara pasif. Pada awal Juni, Kepala Staf Militer Eyal Zamir memerintahkan perluasan serangan darat ke wilayah utara dan selatan Gaza. Alasannya, menciptakan kondisi untuk pemulangan sandera dan menghancurkan Hamas secara total. Namun, banyak yang menyaksikan motif ini. Dengan ribuan warga sipil Palestina yang tewas dan infrastruktur Gaza luluh lantak, publik mulai bertanya, apakah tujuan sebenarnya adalah kemenangan militer atau penyelamatan politik? Sementara Israel memperluas serangan, krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk. Organisasi internasional melaporkan kelangkaan makanan, air bersih, dan fasilitas medis. Bayi-bayi tewas di inkubator, rumah sakit hancur, dan lebih dari 2 juta orang kini terjebak tanpa harapan. Di tengah kondisi ini, suara penolakan dari dalam tubuh militer sendiri bisa menjadi pukulan telak bagi legitimasi perang. Apalagi prajurit yang membangkang ini adalah bagian dari sistem militer yang biasanya sangat patuh. Penolakan dari 41 tentara ini mencerminkan keretakan serius di dalam negeri Israel. Dukungan terhadap Netanyahu terus menurun, bahkan dari kalangan militer. Jika penolakan ini berkembang lebih luas, stabilitas internal Israel bisa terguncang. Apakah ini awal dari perpecahan besar di tubuh IDF? Ataukah pemerintah akan menekan mereka dengan hukuman keras untuk menjaga kendali? Yang jelas, dunia kini menyaksikan bahwa tidak semua warga Israel mendukung perang ini. Apakah penolakan para tentara ini akan mengguncang fondasi politik Netanyahu? Ataukah ini hanya setetes protes di tengah lautan konflik? Kita akan lihat bersama. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.